Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama. Ayo membaca. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Ayo berlatih. Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, mari kita mulai dari paragraf pertama. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf 4. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Paragraf 5. Hampir semua bahan dasar pakaian
terdapat di alam. Ayo menulis. Kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Tulislah jawaban dengan kalimatmu sendiri. Nah, yang pertama, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Yang kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Yang ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Yang keempat, pakaian orang-orang dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Yang kelima, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Ayo mencoba. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Nah, ini motif-motifnya. Kemudian, Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu, Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin. Hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. 1. Sediakan kertas berbentuk persegi panjang. 2. Lipatlah menjadi dua bagian yang sama. 3. Lalu buka lipatan kertas. 4. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Amati bagian berikut. Nah, lihat gambar yang paling atas. Dilipat, kemudian saling menutupi dengan tepat. Setelah dibuka, nah dikasih garis, maka garis yang membagi menjadi dua bagian itu disebut dengan simetri lipat ya. Oke, yang paling atas ini masuk ke dalam simetri lipat. Yang kedua juga masuk ke dalam simetri lipat karena ini membagi dua bagian yang sama ya. Nah, sedangkan gambar yang paling bawah, apakah saling menutupi dengan tepat ketika dilipat? Apakah garis tersebut termasuk ke dalam simetri lipat? Maka ini bukan termasuk simetri lipat ya, karena tidak membagi dua bagian yang sama besar, tidak menutup sama rata ya. Latih, buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Gambarkan hasil temuanmu. Bentuk bangun datar, misalkan kita akan membuat segitiga sama sisi. Nah, masih banyak bangun datar yang lainnya. Silahkan dipilih ya. Kita buat garis. Nah, setelah itu maka akan membentuk, ketika dilipat ini akan menutupi ya. Maka banyaknya simetri lipat untuk segitiga sama sisi ini ada 1. Nah, silakan kamu cari bentuk bangun datar yang lainnya.
Itu saja untuk materi kita hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.